Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini Badomat, irilah Badomat. Jadi usut punya usut ini Indonesia Prancis menyepakati pembuatan produksi amunisi tank Leopard ya, beserta berapa ini kendaraan 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kendaraan baru nanti yang akan bekerja sama Pindad Prancis ya. Mulai dari pembuatan amunisi ya, amunisi Leopard ya. Jadi kita nanti untuk TNI Angkatan Darat ini tank Leopardnya amunisinya akan dibuat di dalam negeri ya. Masa impor mulu ya, malu lah bos ya kan. Kemudian akan membuat batalion Command Fensil ya, BNCV ya. Kemudian ada Komando Baterai Fensil atau Baterai Command Fensil BCV. Kemudian ada Meteo Fensil MEV. Kemudian ada Forward Observer Fensil FOV, kemudian ada Relay Fensil REV dan Logistik Fensil LOG ya. Jadi ada kendaraan logistik juga ya. Yang lain-lainnya yang mudah min sebutkan kalau kurang paham ya, ente cari di Google ya. Kendaraan-kendaraan. Pokoknya ini kendaraan-kendaraan bagi TNI Angkatan Darat tentunya ya. Ya bisa untuk angkatan udara juga bisa bos ya. Tapi kan banyak yang komen biasanya, min daripada ngembangin kendaraan-kendaraan lapis begini mending buat ngembangin rudal drone ya. Ya semua harus seimbang bos ya. Rusia meskipun punya drone Lancet, drone yang udah battle proven, mereka pun juga buat tank gitu loh. Nggak boleh serta-merta kalau semuanya lininya dikasih ke drone semua ya, nggak bisa seperti itu ya. Apakah Rusia kalau udah punya drone terus stop memproduksi tank ya? Nggak gitu juga gitu loh. Intinya momen-momen tempeleng sama Putin nih. Jadi ada 7 kerjasama ya. Yang 6 itu kendaraan logistik, kendaraan pengangkut, pengendaraan tempur ya. Kemudian yang satunya yakni kerjasama terkait pengadaan peluru ya untuk tank Leopard 2 buatan Jerman. Ini Jos Gandos Tos Markotos ini udah nih. Jadi perusahaan sistem pertahanan darat asal Prancis ya, Nexter kan NDS siap bekerja sama dengan BUMN Pertahanan Indonesia untuk membangun sistem industri persenjataan di dalam negeri ya. Kalau ente mau seperti India, kalau udah condong ke Prancis, ambil Prancis saja gitu loh. Nanti membangun kepercayaan kedua negara ini ya kan. Mungkin perjalannya 10 tahun, 15 tahun kita diberikan lisensi gitu loh. Kalau fokusnya kerjasamanya sama Turki dan sama Prancis, jangan ngambil dari yang lain gitu loh. Maksudnya jangan kayak jadi bunglon gitu. Misalkan hari ini kerjasamanya dengan Korea Selatan, terus besok kerjasama dengan Turki, terus besok kerja lagi sama Prancis, besoknya lagi dengan Rusia gitu. Ente nggak dipercaya di kancah internasional, sulit ngembangin senjata yang kebetulan mereka di salah satu negara yang disebutkan tadi ada senjata yang mematikan nih, misalkan ente minta TOT nggak bisa. Kayak India itu kan lebih condong ke timur kan, jadi lebih dipercaya sama Rusia. Ngembangin BrahMos diberikan TOT ya kan, ngembangin tank T-90 diberikan TOT, ngembangin pesawat tempur Sukhoi Su-30 diberikan TOT gitu loh maksudnya. Kalau udah sedekat sama Prancis ya jangan lincat-lincat, kapal selamnya ambil aja dari Prancis meskipun tidak secanggih dari Jerman gitu loh. Kalau kapal selamnya dari Jerman kendaraannya dari Prancis, kita nggak dipercaya, sulit dipercaya gitu loh. Barangkali kedepannya besok-besok kita udah kerjasama bagus sama mereka ya kan. Terus mereka ngadopsi sistem-sistem pertahanan yang canggih, lebih jago gitu. Kalau udah ada kerjasama dari lama itu lebih mudah gitu loh. Kembali ke India ya dengan Rusia ya, mereka meminta Sukhoi, meminta T-90, membuat rudal BrahMos, jadi nggak ada masalah gitu loh. Jangan jadi kutu loncat setahun ini loncat ke sana, tahun depan loncat ke sana, nggak bisa seperti itu bos ya. Kalau pengen berkelanjutan, kalau udah deket dengan Prancis ya Prancis saja, kalau deket sama Turki ya Turki saja. Kalau misalkan dekatnya sama Turki dan Prancis, nggak usah deketi yang lain, deket aja sama Turki dan Prancis gitu loh, biar enak ke depannya gitu loh. Jadi ini disampaikan oleh Amaury de Poncis ya, Direktur Penjualan Ekspor Asia, ini mengatakan pihaknya terus melakukan transfer pengetahuan dan teknologi alih hanya untuk mempersenjatai semata ke Indonesia ya. Salah satunya adalah menciptakan sistem yang berkelanjutan untuk Indonesia ya. Mimin ulangi ya. Jadi disampaikan Direktur Penjualan Ekspor Asia ini pihaknya terus melakukan transfer pengetahuan dan teknologi hanya menjual persenjataannya ke Indonesia saja. Salah satunya adalah menciptakan sistem yang berkelanjutan. Nah ini loh, berkelanjutan. Biar apa? Ya biar nanti kedepannya biar mudah gitu loh.
Min, apakah Prancis bisa membuat rudal yang canggih? Rudal nuklir ya bisa lah. Ya kan? Apakah Prancis sudah bisa membuat kapal selam nuklir ya bisa lah. Omon-omon ente ditempeleng sama Emmanuel Macron. Jadi seperti itu. Untuk menyadari bahwa menjual senjata saja tak realistis dalam rencana strategis, kami terus melakukan transfer kapabilitas ke industri pertahanan di Indonesia secara progresif ya. Diketahui PT Pindad Persero dan Nexter sebelumnya sudah bekerja sama untuk konten lokal kendaraan taktis 4x4 Komodo Nexter berbagai tipe dan Caesar 155 mm howitzer kepada pemerintah Indonesia ya pada periode 2017-2020. Dalam situs resmi Pindad disebutkan tipe yang diproduksi antara lain Batalion Command Pensil, Baterai Command Pensil, Meteo Pensil, Forward Observer Pensil, Relay Pensil, dan Logistik Pensil ya. Ini nanti kerjasama baru ya. Tak hanya itu, The Poncis menuturkan BUMN lain yang memiliki peran strategis adalah PT Line Industri ya, terkait dengan sistem elektronik. Demikian pula perusahaan terkait lainnya, menurutnya hal ini akan bisa dilakukan di masa mendatang. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo ini yang BUMN yang sekiranya membebani uang negara, mudah-mudahan Pak Prabowo nanti menghapusnya ya, biar perjalanan TUT kayak gini nih anggarannya lebih maksimal gitu loh. Kalau yang omon-omon riset doang ya kan nggak ada hasilnya, itu mending dihapus Pak ya, dihapus aja, diberikan ke yang progres kayak gini kan, ada TOT kan bisa maksimal seperti itu. KNDS sendiri merupakan perusahaan hasil merger antara The German Krauss Maffei Wegmann ya dan Nexter pada tahun 2015. Perusahaan raksasa itu menargetkan untuk menjadi pemimpin di bidang pertahanan darat untuk seluruh Eropa. Sebanyak 50% saham dimiliki pemerintah Prancis dan 50% lainnya digenggam oleh satu perusahaan di Jerman melalui German Family Fund. Pada Juni 2021, Indonesia dan Prancis menaikkan persetujuan kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis Ibu Florence Parly. DCA sendiri tercipta setelah keduanya bertemu pada Januari 2020. Dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri, DCA akan meningkatkan cakupan kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Ini terdiri dari pendidikan dan pelatihan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, kerjasama pasukan pemeliharaan perdamaian, pemberantasan teroris, serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama alat utama sistem persenjataan, Bren. Seperti itu. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini perkembangan kerjasama Nexter dan PT Pindad akan memproduksi amunisi tank Leopard beserta 6 jenis kendaraan lainnya, Bren. Luar biasa, nggak pakai omon-omon ini ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.